Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang sejarah penamaan Ramadan dan dengerin sejarah penamaan Ramadan dan rahasia huruf-huruf pada kalimat Ramadan. Judulnya udah anu nih, luar biasa nih. Iya. Ramadan kita sekarang ini sudah atau saat ini kita memasuki pada bulan suci Ramadan. Di dalam dengerin, jangan bercanda, jangan ngobrol. Di dalam urutan yang kita tahu, nama Ramadan terdapat pada urutan ke-9 daripada kalender Hijriah. Dahulu Ramadan ini atau bulan-bulan Islam yang kita kenal, urutan nomor 1 Muharram dan seterusnya sampai Ramadan nomor 9 itu belum ada. Awalnya belum ada. Ramadan dikenal dengan Sayyidus Syuhur. Tahu Sayyidus Syuhur? Tidak tahu? Artinya adalah tuannya bulan, rajanya bulan lah sama, penghulunya bulan, itu Ramadan. Nanti ada pertanyaan, sebab saya ngasih materi pertanyaan-pertanyaan banyak. Ya, Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya penghulu bulan atau tuannya bulan. Kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena bulan Ramadan di dalamnya banyak sekali peristiwa-peristiwa besar dan perintah-perintah agung, dan memiliki banyak keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita ingin tahu dulu nih, Ramadan ini ya, nama Ramadan ini memiliki pengertian membakar, panas. Ramadan artinya membakar atau panas ya. Kenapa dimaksud demikian? Umumnya, yang pertama nih ya, penamaan tersebut umumnya bulan Ramadan itu jatuh biasa di musim kemarau umumnya, sehingga terasa sekali panas ya. Betul? Betul. Yang kedua, atau bulan Ramadan dinamai atau maknanya adalah panas tadi karena biasanya orang yang melaksanakan puasa suhu tubuhnya tentunya kita bisa lihat bibir pecah-pecah, betul, tenggorokan kering, betul, itu menandakan ada panas di dalam tubuh kita. Ada ya gimana? Lapar, karena efek lapar. Bahkan Ramadan dinamakan juga membakar daripada dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang nggak puasa mah nggak dibakar dosanya ya. Yang tidak ibadah ya tidak dibakar dosa. Namun yang dibakar ini adalah dosa orang-orang yang apa? Yang menjalankan amal soleh atau ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Saya katakan tadi bahwa Ramadan adalah urutan
yang ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Ayo, siapa yang bisa nyebutin dari bulan pertama nama bulan Hijriah? Dari Muharram, ayo. Muharram. Terus. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Alhamdulillah, pinter-pinter. Ya, laki-laki yang nggak bisa. Masa kalah macam. Pada anakku sekalian, para bapak ibu hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan, nih dengarkan, ini baru kembali kepada sejarah ya, mengenai asal usul penamaan Ramadan. Nah, ini harus tahu, Ramadan itu punya asal usul namanya. Kayak di satu, sama ya, kayak satu wilayah biasanya ada apa? Ada riwayat. Misalnya kampung Penggilingan Tengah, kan dulu di tengah-tengah kampung ada penggilingan padi gitu. Kebun bambu, dulu di kampung itu banyak kebun bambunya gitu. Sama asal usul penamaan Ramadan ini ya, bermula dari penggunaan kalender Hijriah pada tahun 412 Hijriah. Masehi maksud saya. 412 Masehi. Nah, di sini ya, yang menamakan daripada nama Ramadan tidak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad, tapi kakek yang ke-6 yang bernama Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Kenapa beliau menamakan nama Ramadan bulan 9 sebagai Ramadan? Karena mereka itu kan biasanya di zaman itu memang mereka pedagang. Jadi barangkali untuk memudahkan di dalam proses perdagangan, baik dalam perjalanan berdagang, mungkin dalam hitungan dan lain sebagainya lah, di dalam perdagangan saat itu. Jadi yang menamakan Ramadan itu sendiri adalah kakek ke-6. Dengarkan, dengarkan, Pandit. Dari kakek ke-6 Nabi kita Muhammad yang bernama tadi siapa? Bernama siapa tadi? Iya, Kilab bin Murrah. Arti Ramadan apa tadi? Arti Ramadan apa tadi? Membakar atau panas ya. Membakar daripada dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Para bapak ibu dan anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan rahimakumullah, Ramadan yang kita sekarang sedang laksanakan ibadahnya di antara adalah puasa. Tidak lain, Allah perintahkan puasa buat kita orang-orang beriman dengan tujuan adalah takwa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh guru kita yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, jadi puasa ini wajib bagi orang-orang yang beriman. Karena banyak orang Islam belum tentu beriman. Ya, makanya orang Islam yang tidak beriman di bulan puasa dia kebanyakan tidak apa? Puasa. Karena Allah menyerunya dengan kalimat amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman. Maka tidak heran Ramadan kita tahu puasa ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi di jalan-jalan masih saja kita jumpai orang-orang yang pada makan dan minum. Kenapa itu terjadi? Karena memang panggilan
berpuasa hanya untuk orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman pasti menjalankan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata dengarkan. Ternyata perintah puasa ini sudah ada di zaman umat-umat sebelum Nabi kita. Maka dari itu kita disuruh melaksanakan apa? Puasa. Apa tujuan dari puasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya, apa artinya takwa? Ayo, yang pintar yang bisa jawab unjuk tangan. Apa arti takwa? Catat. Secara bahasa takwa itu artinya takut. Takut. Menurut istilah, takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Solang, secara bahasa takwa itu adalah takut. Dan secara istilah takwa itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ya, selamat jalan guru kita Pak Ustadz Ikhwan. Semoga Allah selamatkan dalam perjalanan, Allah lindungi. Sudah, saya ulang. Takwa itu menurut istilah apa tadi? Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, dengarkan. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita harus berusaha agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Salah satu bentuk usahanya adalah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, dengan sholat 5 waktu, dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Kemudian para bapak ibu, anak-anakku sekalian, maka statement takwa ini penting. Bahkan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dengarkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu harus betul-betul. Dan dengarkan, tadi menurut bahasa takwa itu takut. Jadi secara tidak langsung, wahai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takut. Kalau orang yang benar-benar takut gimana kira-kira? Ya, kalau kita takut, iya, tadi dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tuh, itu pengertian daripada takut yang sebenarnya. Maksudnya adalah, fokus, dengarkan. Ketika kita mengaku orang yang bertakwa, berarti di dalam melaksanakan ibadah kita takut kepada Allah. Kalau ibadah yang kita laksanakan itu banyak daripada kekurangan, bahkan ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan ketentuan daripada agama Islam. Dah, dengarkan. Tadi kita sudah bicara tentang sejarah mula daripada penamaan Ramadan. Dan kita tahu puasa Ramadan punya tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang akan saya sampaikan rahasia. Rahasia huruf pada kalimat Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab.
Ya, bahasa apa? Hurufnya ada ra, ada mim, ada do, ada alif, dan ada nun. Ada berapa hurufnya? 5. Ada ra, ada mim, ada dod, ada alif, ada nun. Perhatikan kelima huruf ini. Fokus. Ramadan, huruf awalnya adalah ra. Dengerin. Yang bermakna rahmat atau rahmah, kasih sayang. Ra-nya berarti rahmah, artinya kasih sayang. Allah memberikan kasih sayang kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah Ramadan. Apa bentuk kasih sayangnya? Dengarkan. Apa bentuk kasih sayangnya? Tadi, setiap amal ibadah yang kita laksanakan itu, fokus, lihat ke sini, dengarkan. Setiap amal ibadah yang kita laksanakan itu dibalas secara berlipat ganda. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ibadah sunnah, kayak tarawih kan sunnah muakkad. Kalau kita laksanakan, maka nilai pahalanya sama dengan wajib. Masya Allah, pahalanya besar. Itu bentuk salah satu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dah dengarkan. Tidak hanya itu, nih bentuk kasih sayang Allah. Bulan Ramadan, kasih sayang Allah tidak hanya dirasakan oleh kita saja orang Islam. Orang-orang non-Islam pun merasakan manfaat daripada rahmatnya Allah. Apa contohnya? Maaf, dengarkan. Orang-orang non-Muslim, ya, yang biasanya berdagang di bulan Ramadan, mereka berdagang takjil. Ya, bukan berdagang takjil itu orang Muslim saja, banyak orang non-Muslim. Bahkan para pengusaha-pengusaha fashion baju, orang-orang Chinese, ya, itu punya keuntungan besar di bulan Ramadan. Itu dampak daripada rahmat Allah di bulan Ramadan. Biasanya kalau di bulan lain barangkali maaf, laku beberapa picis, ya, beberapa buah, beberapa ini. Tapi di bulan Ramadan, lakunya dahsyat, luar biasa. Itu salah satu rahmat Allah. Tidak hanya diberikan hanya orang Islam, tetapi orang non-Muslim pun merasakan rahmatnya Allah. Dah diatur dulu dah, biar fokus. Dah diatur dulu, diatur. Ya, silakan diatur. Yo, pegang dulu itunya, biar fokus dengerinnya. Sudah? Itu kalimat Ramadan, lafal Ramadan, huruf ro bermakna apa tadi? Rahmat atau rahmah, artinya kasih sayang. Yang kedua huruf apa? Huruf apa? Mim, artinya maghfirah. Maghfirah, tahu maghfirah? Ampunan. Tadi sudah disampaikan juga oleh guru kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Karena Allah punya sifat adalah maha pengampun. Makanya kalimat mim yang kedua maghfirah artinya ampunan. Dijamin oleh Allah orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan catatan niatnya
penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Nih dengerin, kita nanti habis Ramadan selama 1 bulan penuh, di tanggal 1 Syawal kita merayakan apa? Hari Raya Idul Fitri. Tahu maknanya Idul Fitri? Id artinya kembali. Fitri itu fitrah, kesucian. Karena di bulan Ramadan ini tadi saya bilang kita dibakar dosanya oleh Allah sehingga mendapat ampunan dari Allah dan akhirnya diri kita bersih. Sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Bayi punya dosa enggak? Anak-anak bayi punya dosa enggak? Tidak ada. Nah nanti bulan Ramadan setelah Idul Fitri, kalau Ramadannya tadi dengan catatan pertama Ramadannya dengan penuh iman, yang kedua dengan yakin mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya diampuni. Ketika dosa diampuni, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, tidak punya dosa dan noda. Iya. Nah makanya kata Imam Ghazali, dengarkan, hari raya Idul Fitri, dengerin, ini kita kembali kepada fitrah, kita gembira karena kita sudah menang di bulan Ramadan. Sebulan penuh kita menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsu, makan, minum, ya kan? Selama sebulan penuh di siang hari kita tahan, kita lawan, walaupun perut kita perihnya kayak apa, walaupun perut kita rasa laparnya melilit kayak apa, ketika masih belum waktunya buka kita apa? Tahan, kita lawan rasa lapar tadi. Walaupun rasa tenggorokan ini kering mencekik, ingin rasanya minum karena rasa kehausan, tetap kita lawan karena belum waktunya buka, ya nggak boleh. Dan itu kita lalui dari hari pertama dan seterusnya sampai akhirnya selesai 1 bulan penuh. Berarti kita telah menang melawan hawa nafsu. Tuh ya, dengarkan, menang melawan hawa nafsu, maka kita kembali fitrah, kembali suci. Ya, Id itu nih, jangan salah kaprah, kata Imam Ghazali, dengarkan, boleh nggak kita merayakan kegembiraan karena kita telah melawan hawa nafsu selama 1 bulan? Boleh. Dengan cara kita di hari raya kan, pakaian baru, apalagi makanan banyak, ya, itu adalah rasa syukur kita karena kita sudah menang melawan hawa nafsu. Tapi kata Imam Ghazali, dengarkan ya, al-id yang dibilang id itu laisa labisal jadid, bukannya dengan pakaian serba baru, bukan. Orang yang merayakan hari raya Idul Fitri itu bukan saja orang yang pakaiannya serba baru, karena kalau pakaian serba baru dia berarti id. Banyak juga orang yang nggak puasa pakai baju baru, betul ya? Banyak juga orang yang nggak puasa sholat id. Jadi kata Imam Ghazali, al-id yang sebenarnya ta'atuhu tazid, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah semakin bertambah. Dengarkan, yang dimaksud id itu bukan pakaian serba baru, bukannya handphone baru, bukan. Tapi yang dimaksud id adalah keimanan kita semakin bertambah, baru kita dibilang id. Dah, tadi huruf yang pertama ro, tadi apa artinya? Rahmat. Yang kedua mim apa? Maghfirah. Artinya apa maghfirah? Ampunan. Yang ketiga huruf dod, dia dod itu artinya dia.
Apa adia atau diya'u itu? Artinya cahaya, bulan cahaya. Cahaya itu bukan nur doang, dia juga artinya cahaya. Apa maksud dari cahaya di sini? Perhatikan, bulan Ramadan itu terlihat sekali cahaya kehidupan, dan suasana ini tidak bisa kita lihat selain bulan Ramadan. Dengarkan, coba di bulan lain pernah kita dengar habis isya orang sholat raweh? Pernah kita dengar alunan tadarus Quran? Tidak. Dengar kita pagi jam 2 jam 3 anak-anak bangunin sahur? Bangunin sahur diomelin, kagak bangunin kesiangan, sahur itu ya. Jadi ini nggak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar selain di bulan Ramadan. Cahaya kehidupan di bulan Ramadan berbeda dengan bulan lain. Itulah artinya diya'u, cahaya. Kita nggak pernah dengar habis isya ada yang sholat raweh selain Ramadan, tidak ada. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Habis huruf dot, huruf apa? Huruf apa? Apa? Alif. Sebelum huruf alif, tadi saya bilang cahaya kehidupan di bulan Ramadan terlihat. Lebih-lebih nanti di malam nuzulul Quran. Dengarkan, tradisi-tradisi daerah tertentu ketika nuzulul Quran, semua pinggir jalan itu dipasangin obor. Malam diturunkannya Al-Quran, bukan qiyamul lail, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Ingat nih anak-anak sekalian, Bapak Ibu, kalau kita beruntung, nah dengarkan, kalau kita beruntung mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah kita malam itu maka dinilai oleh Allah sama bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tuh, kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar, ibadah kita satu malam dibalas oleh Allah sama dengan ibadah 1000 bulan. Alfi syahrin, 1000 bulan kurang lebih 82 tahun. Kalau kita ibadah di malam itu, maka sama nilainya kita ibadah 82 tahun. Masya Allah. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan, anak sekalian. Di bulan lain nggak ada istilah malam Lailatul Qadar. Di bulan di bulan Zulqa'dah, di bulan Muharram nggak ada. Bulan atau malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Inilah yang membuat malam bulan Ramadan sebagai cahaya di malam bulan Ramadan. Kemudian huruf yang ketiga tadi ya, ra, mim, dod, garang, alif. Apa alif artinya? Apa alif artinya? Apa artinya? Iman. Iman. Tahu iman? Tahu iman? Ya, yakin, percaya. Makanya bulan Ramadan dimaksudnya adalah syahrul iman, bulan iman. Dari tadi kita bicara iman terus nih, dengarkan. Pertama, perintah puasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 seruannya adalah ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Betul ya? Yang kedua, hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan. Ada kalimat iman lagi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, iman lagi. Tadi yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan artinya membakar. Membakar segala dosa-dosa orang-orang yang beriman. Orang yang nggak beriman nggak dibakar dosanya, tidak akan bersih
noda-noda atau dosanya. Jadi bulan Ramadan sesuai huruf yang keempat adalah alif, memiliki makna iman. Maka Ramadan dibilangnya syahrul iman. Bulan apa? Bulan iman. Dah dengarkan, jangan bercanda. Ayo, yuk. Ya. Jadi syahrul iman, di bulan Ramadan kita harus meningkatkan iman. Sholat, puasa, tadarus Quran, zakat, ya. Dan ibadah puasa itu, dengarkan, ibadah yang apa ya? Yang rahasia, ya. Ibadah yang rahasia hanya diri kita dan Allah yang tahu. Makanya Allah sendiri yang balas. Kalau ibadah lain tuh bisa kelihatan. Orang sholat bisa kelihatan dia sedang sholat, ya. Apalagi sodako, haji itu kelihatan sekali, bahkan satu kampung bisa tahu, gitu kan. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu. Andaikan kita, ayo jangan mainan, lagi main biakan lagi, dari kutu. Udah dengar kan? Ketika kita puasa Ramadan, kalau tidak jujur, nah bisa saja jam 12 siang atau jam 2 siang kita ke kamar. Ngapain? Makan, minum. Entar abis udah kenyang nih, kita keluar kamar, ya, mulut kita lap yang kering, dah sama apa? Tisu, pura-pura lemes-lemesin. Bisa nggak kalau puasa begitu pura-pura? Bisa, ya. Makanya puasa itu ibadah yang hanya dirinya dan Allah yang tahu, ya. Kalau sholat nggak bisa pura-pura sholat, benar nggak? Nah, maka dari itu bulan Ramadan, bulan di mana kita melatih iman, meningkatkan iman. Karena seruan ibadah puasa itu orang-orang yang beriman. Nanti setelah ini Bapak tanya, ya, ada pertanyaan. Yang tidak bisa jawab tidak dikasih takjil, nggak dikasih nasi kotak. Kalau nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak dicatat, banyak main, banyak ngobrol, ya. Lanjut. Berarti huruf apa sekarang? Huruf apa? Nun. Ro sudah, ro tadi artinya rahmah. Mim sudah artinya maghfirah. Dod sudah artinya dia. Alif sudah artinya iman. Sekarang nun. Apa nun? Najah. Nun itu maknanya najah. Apa najah? Syahrun najah, berarti bulan kesuksesan, bulan kemenangan, bulan keselamatan. Safinatun najah, kapal keselamatan. Duh. Jadi nun itu najah artinya keselamatan, kesuksesan sama. Makanya orang yang melaksanakan puasa Ramadan Allah selamatkan. Jangankan lagi puasa, bergembira saja nyambut bulan Ramadan. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Masya Allah. Ini ada kisah seorang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu bukan Muslim, ya. Dia tidak puasa, tapi dia menghargai sekali orang Islam yang sedang berpuasa. Satu ketika anaknya di siang hari makan di tengah jalan, si ibu Yahudi ini langsung memarahi anaknya. Nah, kau jangan makan siang hari di jalanan. Hargailah orang Muslim yang sedang puasa. Apa sih mah? Aku kan nggak puasa, kita nggak puasa. Iya, tapi hargai. Anaknya nggak mau. Akhirnya apa? Ditamparlah anaknya oleh ibunya. Kau harus paham bahwa kita walaupun tidak menjalankan ibadah puasa, kita menghargai orang Muslim yang sedang berpuasa. Cerita punya cerita, si ibu ini mati, ya, mati. Ada seorang
salih bermimpi si ibu ini berada di dalam sorga. Padahal Yahudi. Ditanya, kenapa kau ada di sorga? Kau Yahudi. Karena kata Allah, aku menghargai, menghormati, memuliakan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tuh, menghargai aja dapat sorga. Bergembira saja tubuh kita tidak tersentuh oleh api neraka. Makanya dengan kalimat najah, pantas saja Ramadan adalah bulan keselamatan. Siapa orang yang akan menjalankan ibadah Ramadan dengan iman, pasti akan diselamatkan oleh Allah. Selamat dari apa? Iya, makanya bulan Ramadan itu dalam umumnya 30 hari, walaupun tidak selalu, ada 29. Itu dibagi 3. Puluhan pertama 1 sampai 10 itu namanya puluhan rahmah. Dengerin, puluhan rahmat. Berarti kita udah lewat nih, ntar malam tarawih yang keberapa nih? 12 ya. Berarti masuk ke puluhan kedua, malam 11 sampai 20 masuk kepada puluhan kedua, disebut puluhan maghfirah, ampunan. Orang yang terawih puasa di puluhan kedua diampuni segala dosanya oleh Allah. Makanya terawih jangan bercanda. Terawih sarungnya dibundel-bundelin. Wah, mainan begini. Aduh. Sholat ikuti imam, ya. Puasanya juga harus apa? Harus betul-betul. Ya, puasanya tidak main-main. Nah, nanti di malam 21 sampai selesai itu puluhan ketiga disebut dengan puluhan itskum minan nar, pembebasan dari api neraka. Makanya orang-orang yang puasa di puluhan ketiga dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Maksudnya apa? Akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Duh. Makanya Ramadan banyak keutamaan. Rugi kalau kita tidak maksimal di dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Puasanya jangan sampai apa? Bolong, kecuali kalau sakit. Sakitnya juga kalau memang ada rukhsah, kalau sakitnya cuman apa? Cuman batuk, ya. Nggak puasa, sayang, ya. Ibadah puasa kita apa? Sayang. Jadi ketika kita bicara Ramadan, saya katakan tadi, sejarahnya kita sudah tahu. Yaitu dari kakenda Nabi kita Muhammad, kakek yang ke-6. Penamaan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Pada saat itu memang musim panas, kemarau, dan sangat membakar. Karena memang arti umumnya Ramadan itu kan musim kemarau, umumnya panas. Ini aja baru beberapa hari hujan. Tadi kan juga panas, gitu kan? Kenapa itu? Tantangan, ujian buat kita. Ya, tantangan, ujian buat kita. Kira-kira kita nyerah nggak nih? Panas begini, emang enaknya mah apa? Minum es. Apalagi baru-baru hari pertama nih kita puasa, kayaknya kan berat baru hari pertama, mana panas. Jalan ke kamar mandi ngelihat sunlight pikir kita marjan. Di kamar mandi ada kecoa pikir kita korma. Pengen comot aja, halusinasinya udah apa? Iya, namanya udah apa? Udah oleh. Hari pertama udah panas gitu ya. Kadang gitu, kalau nggak punya iman ya gitu. Sunlight dilihatnya sirup marjan ya. Ada apa? Ada kecoa dibilang apa? Oh, memang mirip banget Pak. Ya, apalagi kita yang udah imannya lemah, ya udah. Masuk kamar, ya, atau masuk dapur, lihat kulkas, tengok-tengok nggak ada orang, minum, ketangguhan, pura-pura cuci muka. Itu lagunya Abu ya. Abu gitu Bu ya. Kata mama, puasa Bu, puasa. Tadi ngapain di kulkas? Cuci muka mah. Ya, itu ujian dalam beribadah puasa. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita sia-siakan. Sejarah penamaan Ramadan sudah. Nah, bisa berurutan bulan dari Muharram, kemudian apa tadi? Muharram terus?
Coba diulang, nama-nama bulan tadi, bulan Islam. Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, urutan nomor-nomor tadi Muharram 1, Safar 2 dan seterusnya itu di zaman sahabat. Dulu mah di zaman dulu 412 Masehi belum ada nama. Ramadan itu bukan Ramadan aja. Yang namanya panas ini Ramadan. Ini Syawal, oh ini Syawal. Jadi nggak ada urutan nomornya gitu ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita. Materi ini nanti terlanjut dengan zikir